Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rejana John Akila dengan NPM 20324021. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai analisis penilaian investasi atau studi kelayakan usaha, yang dimana saya menganalisis atau meneliti sebuah brand atau saya menciptakan sebuah brand yang bergerak di bidang F&B. Brand tersebut bernama Yacht of Drink. Yacht of Drink adalah brand beverage non-alkohol yang lahir dari kultur hardcore dan straight edge movement, di mana konsep utamanya adalah just drink not drunk. Nongkrong tetap asik, tetap ekspresif, tapi tanpa harus merusak diri sendiri. Untuk background brand atau background Yacht of Drink tersendiri, awalnya banyak orang mengira hardcore itu identik dengan negatif, keras, agresif. Padahal di dalam kultur ini ada nilai tentang kejujuran, disiplin, kesehatan, dan konsisten. Nah, dari budaya itulah Yacht of Drink ingin menghadirkan minuman kreatif non alkohol sebagai alternatif hangout sehat untuk anak muda. Terus masalah yang harus kita jawab, pertanyaan utama dalam studi kelayakan ini adalah mungkin ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah Yacht of Drink layak dijalankan secara finansial? Apakah pasar dan target konsumennya jelas? Dan apakah bisnis ini bisa bertahan di kondisi real dunia F&B? Nanti akan terjawab mengenai pertanyaan untuk studi kelayakan, apakah Yacht of Drink layak dijalankan, dan apakah target konsumennya jelas, dan apakah Yacht of Drink bisa bertahan di kondisi real dunia F&B. Nanti akan terjawab. Terus kita lanjut dulu mengenai tujuan penelitian. Tujuan studi ini adalah menganalisis kelayakan usaha dengan menggunakan parameter NPV atau bisa disebut Net Present Value, dan ada IRR dan payback periode. Selain itu kita juga menilai pasar, struktur operasional, serta resiko usaha untuk melihat kekuatan bisnis ini. Terus ada juga produk dan konsep. Produk Yacht of Drink terdiri dari berbagai macam varian. Ada juga mocktail non alkohol, dimana itu sebagai poin utama dari ciri khas dari Yacht of Drink gitu. Terus ada kopi kreatif dan semi kultur drink yang diambil dari inspirasi rasa lokal yang begitu global dan global. Brand ini tidak hanya juga menjual rasa, tapi juga menjual movement, yacht identitas, dan alternatif beverage healthy lifestyle. Begitu. Nah, ini untuk target pasarnya. Target pasar dari Yacht of Drink tersendiri, target utamanya adalah Gen-Z, mahasiswa dan anak muda kreatif seperti musisi, desainer, skateboard culture, art crew, gig science, dan komunitas yacht movement. Bandung dipilih karena basis kultur ini sangat kuat dan terus berkembang. Untuk lokasi dan operasional, lokasi usaha ada di Bandung. Kenapa? Tadi udah jelas kan ya. Bandung terutama di dekat area kampus, dan akan diperkuat dengan sistem pop-up event di gigs dan creative market. Operasional dijalankan lean, sederhana, dan efisien. SDM awal sedikit tapi efektif. Owner ada barista, untuk struktur organisasi ada owner, barista, admin digital, dan kru event. Terus di sini mengenai modal dan finansial. Modal awal yang dibutuhkan sebesar 40 juta rupiah dengan kapasitas produksi dan penjualan harian yang realistis. Laba bersih per tahun yang bisa dicapai adalah sekitar 120 juta per tahun. Dari hasil perhitungan, dari hasil analisis finansial,
not present value dengan diskonto 20% menghasilkan nilai positif sebesar 212 juta rupiah lebih. IRR usaha ini sangat tinggi melewati 100% dan payback periode hanya 0,33 tahun atau sekitar 4 bulan. Artinya usaha ini sangat cepat balik modal dan sangat layak dijalankan. Ini mungkin dari pertanyaan yang pertama gitu, tentang kelayakan usaha. Mungkin selanjutnya analisis sensitivitas di tahun keempat, dimana kalau misalkan bahan baku naik, terus biaya operasional naik, tekanan usaha di tahun keempat, dimana penjualan juga turun 20%, harga bahan baku naik 20%, dan biaya operasional naik 10%. Hasilnya laba tetap positif sebesar 58,8 juta rupiah. Artinya secara resiliensi model bisnis seperti yacht operating ini masih bisa bertahan. Untuk kesimpulan dari yang saya tadi sampaikan, dari seluruh hasil analisis pasar, operasional, finansial, dan sensitivitas, usaha yacht operating ini dinyatakan layak dijalankan. Konsepnya kuat, pasarnya jelas, dan secara profit usaha ini sangat potensial. Mungkin sekian untuk closing, sekian presentasi video studi kelayakan ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang jelas menjelaskan mengenai studi kelayakan usaha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.